Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, ku tinggikan nama-Mu, tinggikan Engkau, ku tinggikan nama-Mu. Sembah Kau ya Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu selalu ada di dalam hidup. Sembah Engkau, memulihkan hidupku Tuhan. Kemuliaan-Mu memberkati hidupku. Kebesaran-Mu memulihkan hidupku. Ku sembah Engkau, ku agungkan nama-Mu.
Terima kasih, haleluya. Yesusku yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Shalom Aleichem, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kemurahan oleh Tuhan. Kita boleh bangun pagi dalam keadaan sehat. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati firman kebenaran sebagai bekal kita dalam melakukan kegiatan di sepanjang hari ini. Saudaraku, pagi hari ini oleh anugerah Tuhan pula, saya akan sampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat ke-12, demikian firman Tuhan saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Saudaraku, melalui ayat yang kita baca pagi ini, saya akan berikan judul dalam renungan pagi ini adalah memiliki hati yang bijaksana. Saudara, kita sudah sangat familiar dengan kata bijaksana. Dan semua orang dari berbagai macam lapisan, mulai dari orang yang berada pada tataran tinggi atau levelnya tinggi sampai dengan orang-orang kebanyakan, pasti memiliki kebijaksanaan. Pasti bisa melakukan segala sesuatu dengan kebijaksanaannya masing-masing.
Nah, bijaksana adalah suatu tindakan dari setiap orang yang terukur, yang tentunya sesuai dengan norma-norma kehidupan. Dan orang yang bijaksana tentunya bisa memilah dan memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Nah, saudaraku, di dalam ayat ini, kalau kita baca seluruh ayat ini adalah merupakan doa Musa yang salah satu di antaranya yang kita baca ini. Dia berdoa supaya Tuhan mengajar dia menghitung hari-hari. Dan juga supaya dia beroleh hati yang bijaksana. Saudara, mengapa Musa memohon kepada Allah agar diajari dalam hidupnya, yaitu menghitung hari-harinya? Mengapa? Saudara, dalam konteks ayat-ayat ini, kalau saya baca atau kita baca seluruhnya, Musa mengingat akan bagaimana perjalanan bersama bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Musa sangat menyadari ketika banyak orang dari suku Israel yang bergelimpangan mati di padang gurun karena pelanggarannya kepada kebenaran Allah. Juga Musa sangat menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia. Betapa rentannya kehidupan manusia terhadap kematian. Saudara, dan kalau kita baca ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10, Musa mengungkapkan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, ketika kita menyadari hidup sesingkat itu, maka ketika Musa meminta kepada Tuhan untuk diajar menghitung hari-harinya, maka patutlah juga menjadi renungan kita. Kita pun harus belajar menghitung hari-hari kita, yang sudah kita lalui sesuai dengan usia kita, yang sudah manula, usia 60, 70 dan bahkan lebih. Kita sudah lalui masa-masa lalu kita. Kita perlu mengingat betapa baiknya Tuhan dalam seluruh dinamika dan romantika kehidupan kita bersama keluarga kita, bersama kerabat kita, bersama saudara seiman selama ini. Kalau boleh ada sampai hari ini, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Saudara, dan kemudian kita juga harus berhitung. Kalau usia kita katakanlah seperti misalnya saya sudah 71 tahun ini, kita akan menghitung kalau kita dalam membaca pada ayat yang ke-10 tadi. Maksimal 80 tahun, maka kita harus berhitung. Dengan sisa waktu yang ada, yang Tuhan beri, apa yang harus kita lakukan? Adakah kita memiliki pemikiran untuk kita melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Allah? Menjadi pelaku firman? Menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah? Ataukah kita akan melewatkan begitu saja dengan sia-sia? Masa lalu kita sudah tidak bisa kembali. Masa depan kita masih belum tahu. Yang ada pada hari ini adalah hari ini. Yang kita punya saat ini adalah hari sekarang ini. Mari kita berhitung benar. Kita lakukan apa yang harus kita kerjakan menurut kehendak Allah. Saudara, tapi sayangnya, banyak orang lupa. Lupa diri kalau orang itu usianya terbatas. Dengan keberhasilannya, dengan kesuksesannya, dengan kemampuannya, melakukan banyak hal sehingga menjadi orang terkenal, menjadi pejabat yang hebat. Mereka lupa kalau hari-harinya hanya singkat saja. Sehingga mereka tidak pernah berpikir kalau akan suatu saat hidup ini akan berakhir.
hingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Dia hanya mengatakan, karena aku mampu, karena aku bisa, maka aku seperti ini. Dia tidak pernah menghitung hari-hari kemarin kalau bisa boleh ada sampai hari ini, hanya karena anugerah Allah. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya bersyukur kalau saya bersama keluarga saya boleh hidup sampai hari ini. Saya masih boleh melayani sampai hari ini. Maka saya berharap biarlah Tuhan menuntun kami terus untuk melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Saudara, kalau kita merenungkan doa Musa tadi, coba kalau kita merenungkan doanya Musa, ada dua hal di sini yang dia minta. Yang pertama, supaya diajar menghitung hari-harinya. Dan yang kedua, dengan menghitung hari-hari itu, maka dia berharap juga mendapatkan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, bukan jadi orang yang bijaksana. Nah, saudara, sekali lagi, saya ingin sampaikan, mengapa Musa meminta untuk Allah mengajari dia menghitung hari-harinya? Saya akan sampaikan di sini begini. Ketika diajar menghitung hari-hari, maka juga diajar untuk menyadari bahwa kita terbatas. Kita penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan keterbatasan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jangankan esok hari, sejam 2 jam kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita menyadari betapa Tuhan itu menuntun kita, Tuhan mengajari kita bahwa hari-hari kita adalah anugerah Allah, maka pastilah oleh pertolongan dan penyertaan-Nya kita menjalani hidup dengan kehidupan ini dengan hati yang berserah kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Allah, bukan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita jalani hari-hari ini, hari-hari kita dalam tuntunan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, dia meminta supaya Allah memberi kepadanya hati yang bijaksana. Sekali lagi saya katakan, hati yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bijaksana. Saudara, apa bedanya antara menjadi bijaksana dan memiliki hati yang bijaksana? Kelihatannya ya sama aja, tapi sebenarnya tidak sama. Mari kita perhatikan. Orang yang bijaksana di dalam melakukan segala perbuatan dan tindakannya selalu mengandalkan hikmat atau pikirannya sendiri, yaitu hikmat dari dunia. Karena apa? Menjadi bijaksana itu sebenarnya bisa dipelajari melalui apa? Melalui pendidikan. Juga melalui belajar tentang agama. Bisa belajar melalui filsafat dan sebagainya. Kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang tahu apa yang harus diperbuat dan yang tidak. Dan untuk mencapai satu keberhasilan, memakai akal pikiran dengan hikmatnya, dengan kebijaksananya untuk mencapai tujuan itu. Tetapi ingat saudara, ketika kita menjadi orang yang bijaksana, orang itu tidak dituntun oleh Roh Kudus, tapi dituntun oleh kepandaiannya sendiri, oleh akalnya sendiri. Yang pada akhirnya menjadikan orang itu sombong, arogan, merasa paling bisa, merasa paling hebat, dan melupakan Allah. Nanti dibaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 19, Yakobus 3, 14, 16. Bagaimana kalau kita tuh mengandalkan Allah? Adalah hal yang hebat luar biasa. Segala sesuatu yang kita kerjakan kalau dengan berdasarkan pikiran sendiri, semuanya akan gagal karena kesombongan, keangkuhan. Dan Alkitab katakan orang yang sombong itu adalah orang yang menentang Allah.
orang yang dibenci Allah. Saudara, itulah orang yang bijaksana. Karena kalau kita ketahui bagaimana sekarang kok banyak orang-orang yang korupsi, orang yang jahat, mengaku dirinya orang bijaksana. Mereka orang bijaksana, orang pandai kok ya. Bahkan juga masuk di dalam jajaran gereja Tuhan. Banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, banyak orang yang mengaku pendeta. Dia mengandalkan kebijaksanaannya sendiri. Tidak mengandalkan Allah dengan kuasa firman dan rohnya. Mari kita koreksi, apakah kita selama ini hanya menjadi orang yang bijaksana? Atau yang kita lakukan selama ini memang dengan akal budi kita semata-mata tanpa tuntunan Roh Kudus? Kalau seandainya itu mungkin berhasil, itu tetapi bukan untuk memuliakan Allah. Cenderung hati kita sombong, hati kita merasa hebat. Kalau bukan saya, semua tidak akan jadi. Saudara ingat, manusia hanya seperti rumput belaka. Pagi dia subur, siang kena matahari kering, dan sorenya sudah hilang. Nah kemudian, apa yang dimaksud dengan orang yang berhati bijaksana? Orang yang berhati bijaksana itu adalah orang yang sadar sepenuhnya bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Saudara, kitab Nabi Yeremia katakan pasal 17 ayat 5 dan seterusnya. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya adalah terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Nah di sini orang yang berhati bijaksana adalah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Orang yang menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Tuhan sia-sia. Dan hidupnya dituntun Roh Kudus. Sehingga dalam seluruh aspek kehidupannya, mulai dari pikiran, perkataan dan tindakannya dituntun oleh Roh Kudus. Seperti tema gereja kita, fullness of the Spirit. Mari miliki hati yang bijaksana, bukan semata-mata orang yang bijaksana. Orang yang berhati bijaksana itu dituntun Roh Kudus, dibawa dalam rencana Allah yang indah untuk berproses menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Saudara, ketika kita dipimpin Roh Kudus, maka pasti hati kita dipenuhi dengan hikmat Allah dan menjadi orang yang berhati bijaksana. Hati yang bijaksana mengerti apa kehendak Allah. Oleh itu dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa milikilah pikiran Kristus. Kita ketahui, kita pahami pikiran Kristus. Supaya kita ketika berjalan, ketika kita berbuat, bahkan berkata-kata dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, kiranya renungan firman yang singkat ini, saya yang penuh keterbatasan, kiranya Roh Kudus akan memperlengkapi dan akan membawa kita menuju rencananya yang indah, memiliki hati yang bijaksana. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melaksanakan pelayanan kita, selamat melakukan segala yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Yang sekolah diberkati, yang bekerja diberkati, hamba-hamba Tuhan semakin diberkati bersama seluruh keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Pagi hari ini kami telah mendapatkan firman kebenaran-Mu. Ajari Tuhan kepada kami untuk menghitung hari-hari kami. Dan berikanlah kepada kami hati yang bijaksana, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami di hadapan-Mu semakin berkenan dan layak di hadapan-Mu. Berkati rekan-rekan kami para hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat yang Tuhan percayakan di tempat manapun. Juga seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh mendengar firman ini. Berkati dalam pekerjaan, usaha, dan kegiatan mereka.
Bahkan mereka yang sekolah, anak-anak yang sekolah dan kuliah, Tuhan berkati masa depannya. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kau memberkati gereja Allah baik dengan anugerah-Mu. Kau memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak Pendeta Harjo Hosea bersama Ibu dalam usia yang sudah lanjut, Tuhan tolong berkati dan pakai mereka. Dan jajaran sinode Bapak Pendeta Samuel Hosea bersama dengan seluruh pengurusan DBHB. Berkati semuanya. Bahkan rekan-rekan kami yang tersebar di Indonesia, Kau memberkati semua oleh anugerah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Maka turun atas kita semua pagi hari ini berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi, kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah dalam Kuat Roh Kudus, kiranya terus menyertai, memberkati, melindungi dan menopang hidup kita semua, mulai pagi ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di amarahmu, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.